Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan mempelajari kitab Al-Bidayah fin Nahwi, permulaan dalam ilmu nahwu, yang merupakan karya Dr. Ali An-Namr hafizallahu ta'ala. Masih pada halaman yang ke-6, kita lanjutkan poin yang ketiga, ad-dhabitu as-salis, ajza'ul kalami, bagian-bagian dari kalam. Yatakawwanul kalamu awil jumlatu al-mufidatu. Kalam atau jumlah mufidah. Nah, di sini disebut sama ya, atau. Jadi disebut kalam bisa, disebut jumlah mufidah juga bisa. Yatakawwanu itu tersusun min ajza'in, dari bagian-bagian. Kullu juz'in minha yusamma kalimatan. Setiap bagian yang menyusun kalam itu disebut dengan kalimat. Nah, di situ kalimat digaris bawahi. Wal kalimatu hiya, yang dimaksud dengan kalimat adalah al-lafzu al-mufradu ad-dalu ala maknan. Kalimat niku adalah lafadz yang tersendiri yang menunjukkan pada suatu makna. Jadi kalau bahasa kita kemana pak kata, setiap kata itu ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya, lebih kecil dari kata, itu namanya suku kata. Ya. Kalau disebutkan buku, ya maka ada maknanya. Tapi kalau dipisah, bu samaku, ya bu sendiri, ku sendiri, itu enggak ada maknanya. Nahwu seperti al-ihsanu. Al-ihsan itu berbuat baik. Ini isim. Kemudian ahsana. Ahsana itu telah berbuat baik, fi'il madhi atau kata kerja lampau. Kemudian min, dari, dan ini termasuk huruf. Nah, ini kemarin sudah kita baca juga. Sudah kita bahas juga. Nah, kemudian yang keempat, ad-dhabitu ar-rabi'u, aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Nah, kemarin sudah kita tulis kalimat dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang diberi definisi yang lebih lengkap lagi. Jadi kemarin kita bahas sekilas, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Tangqasimu al-kalimatu ila salasati aqsamin. Kalimat itu atau kata itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alismu. Nggak pakai hamzah ya, tapi langsung alif atau hamzah wasol. Alismu. Yang dimaksud dengan isim adalah kalimatun dallat. Jadi lamnya ada tasdidnya. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Yang dimaksud dengan isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kalau gampangnya apa? Kata benda, gitu ya. Nahwu seperti Muhammadun usfurun zahratun.
Apa yang dimaksud dengan Muhammadun? Ya, nama orang bisa atau bisa dimaknai dengan yang terpuji. Yang dipuji. Ada maknanya? Ada. Usfurun. Artinya? Oke, hewan yang terbang itu apa nih ya? Zahratun bunga ya. Ada buzaro di sini. Nah, maka ini 3 kalimat atau 3 kata masing-masing ada maknanya. Muhammadun ada maknanya, usfurun ada maknanya, zahratun ada maknanya. Cuma kalau ditanya kapan, jawabannya bagaimana? Muhammadun ada maknanya? Kapan? Kapan? Hah? Nggak ada kaitannya dengan usfurun, hewan yang terbang, burung. Kapan? Terus pokoknya burung, entah kemarin entah itu nggak ada kaitannya dengan waktu. Zahratun bunga, kapan ini? Terus pokoknya maksudnya zahratun bunga itu tanpa memasukkan kapan waktunya. Ya, gitu ya. Kalau dikaitkan dengan waktu, maka itu poin yang kedua, yaitu al-fi'lu, kata kerja. Ya. Di sini dijelaskan kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa qataranat bi ahadil azminatis salasati. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu waktu yang 3. Berkaitan dengan 3 waktu atau waktu yang 3. Nahwu qara'a, yaqra'u, iqra'. Nah, qara'a. Qara'a artinya telah membaca, kata kerja lampau. Yaqra'u sedang membaca atau bisa juga akan membaca. Iqra' bacalah. Nah, jadi kalau disebut tentang fi'il, maka kembali kepada 3 waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, al-harfu. Kalimatun dallat ala makna fi ghairiha wala takbalu alamatil asma'i wala alamatil af'ali. Yang dimaksud dengan huruf adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada selain dirinya. Wala takbalu, dan dia tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Asma itu jamak dari isim, af'al itu jamak dari fi'il. Kalau alamah itu bukan alamat ya. Nanti alamatnya di mana Pak? Alamatnya di pandu, boten. Alamah di sini kalau pakai tamarbuta mufrad itu tanda. Kalau alamatun pakai tak tanis, pakai alif sebelumnya, maka itu tanda-tanda. Kalau isim ada tanda-tandanya, fi'il juga ada tanda-tandanya, maka tanda-tanda itu tidak terdapat pada huruf. Contoh min, an, dan hal. Min dari, an itu juga huruf nasbin, hal itu juga huruf. Artinya apakah.
Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari nahwu, pertama kali kita harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Nah, itu akan selalu kepakai. Nanti buku apa saja yang kita baca, kalau kita ingin melakukan nahwu, maka kita membedakan yang saya baca ini fi'il, isim atau huruf. Dan nanti isim ada tanda-tandanya, fi'il ada tanda-tandanya, kemudian ada huruf yang tidak menerima tanda fi'il dan tanda isim. Contoh ya. Misalkan saya datangkan sebuah jumlah nama. Faridun janibal nama Faridun janibal birkati. Ini jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ada yang tahu maknanya? Hah? Nama tidur, ya, telah tidur. Faridun, ya, namanya orang. Ada yang namanya Farid sini? Janibah di samping. Tak ganti. Fi aja. Nah. Di al-birkati kolam tambak. Farid tidur di tambak. Ya. Tapi enggak di dalam tambak ya. Letaknya di dalam tambak. Bisa enggak ya? Anggap saja bisa. Nah, maka kalimat ini atau jumlah ini itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Maka kalau panjenengan belajar nahwu harus bisa membedakan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Mulai dari yang pertama ini apa? Ada khilaf di antara para fuqaha, para nahwiyin, beteting. Ada yang ngomong isim, fi'il, huruf ini. Bener apa niki? Nama niki? Fi'il sinten angkat tangan sih? Pengen semerap. Nggih. Oh, saiki kok fi'il kabeh. Wow. Mau nasi ngomong isim barang kok. Nah. Faridun. Isim. Fi huruf. Huruf. Al-birkah isim. Nah, ini ya. Begini terus. Contoh lagi kalau kita buka surat An-Nas ayat 5. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas misalkan. Ya. Yang memasukkan was-was dalam hati manusia, yang memasukkan keraguan-raguan dalam hati manusia. Gimana terjemahnya, Bu Hazir? Buka aplikasi sih. Ya. Tulis lagi. Insya Allah semuanya hafal ya. Surat An-Nas ayat 5, Alladzi fi sudurin nas. Insya Allah panjenengan baca setiap hari ya. Kapan baca ya? Hah?
Pagi petang. Artinya apa? Membisikkan, ya. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba sekarang kita ingin memilah-milah. Di sini ada berapa kalimat? Jumlahnya ada berapa jumlahnya ini? Ada berapa kalimat? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mulai dari allazi ini apa? Isim. Isim apa? Isim mausul. Yuwaswisu. Fi'il. Fi'il madinya apa? Waswasa yuwas wisu. Fi huruf. Sudur isim. Isim. Kalau sudah bisa demikian, nanti baru bisa di-i'rab. Ya. Misalkan yuwaswisu fi'il, fi huruf, sudur isim, berarti ini apa? Isim ketemu isim, ini mudhof ilaihi. Nah, itu ya. Jadi pertamanya itu ketika kita mau meng-i'rab nanti kan kita mempelajari posisi suatu kalimat dalam suatu jumlah. Posisi kata dalam suatu kalimat. Ini posisinya sebagai apa? Subjek, predikat, keterangan atau apa ini? Atau objek ini? Nah, sebelum itu harus bisa membedakan dulu mana isim, fi'il, huruf, mana isim, fi'il dan huruf. Itu ya. Membedakannya bagaimana? Ya harus banyak-banyak membaca. Sekarang sudah waktunya buka kamus sendiri. Jadi nggak perlu diberi mufradat. Kalau dulu kan dikasih mufradat baru, murad baru enggak. Sekarang nyari sendiri. Kemudian di murojaah lagi yang namanya apa itu? Sorofnya. Kemudian sambil mempelajari tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il yang akan kita pelajari setelah ini. Ya. Sebelum kita lanjut ke tanda-tanda isim, ada pertanyaan? Dalat itu fi'il. Jadi dalla ya dulu. Dalla ya dulu. Nah, nanti lahir darinya kata dalil. Dalil itu apa? Dalla menunjukkan, ya dulu menunjukkan, telah menunjukkan, sedang menunjukkan. Kalau dalilun, isim apa artinya? Petunjuk. Ya, dalil. Maka ayat ini allazi yuwaswisu fi sudurinas menunjukkan bahwa setan itu membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Ya kul a'udzu birabbinas, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya manusia, dan seterusnya. Akhirnya menunjukkan sifatnya setan itu mengganggu manusia. Ya, maka kalau ada was-was dalam hati kita, itu obatnya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, bukan malah golek botol, jine dilebokno apa? Botol haiso, ya. Jadi sejak zaman dulu jin itu sudah ganggu manusia. Dalilnya apa? Surat An-Nas iki. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Perintahnya apa? Berlindung kepada Allah, baca ta'awud, bukan malah golek botol, jine dilebokno botol. Enggak ya. Itu penyimpangan itu ya. Itu dalil ya dulu dalil. Ada lagi pertanyaan? Sunan apa? Ya tergantung nanti apa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau apa.
Kalau jumlah ismiyah itu diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali oleh kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Nah, nanti apa namanya, ada yang namanya mubtada' khobar. Makanya itu pembahasannya pada nahwu ini. Nah, pokoknya sekarang kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il terlebih dahulu, dan yang tidak menerima tanda isim dan fi'il itu adalah haraf. Ada lagi pertanyaan? Oh, ya kita ulang, tadi kan sudah, kita ulang secara ringkas, ya. Jadi kalau saya katakan isim kata benda itu tidak mewakili keseluruhan, cuma menggampangkan saja, memudahkan, gitu ya. Jadi kalau isim itu kata yang menunjukkan makna pada dirinya yang tidak berkaitan dengan zaman. Gampangnya apa? Kata benda saja ya. Kalau fi'il, kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan zaman. Kalau huruf, kata yang menunjukkan pada makna di selain dirinya dan dia tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Saya hapus ya. Di bawah. Ad-dhabitu al-khamis yang kelima, alamatul ismi. Alamatun tanda, jamaknya apa? Alamatun. Ya. Halaman 7 ini ya. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Hah? Belum, nanti kita baca ini. Nah. Oh, ismi. Kenapa majrur? Karena mudhof ilaihi. Jadi alamah isim. Kalau fi'il, kata fi'il apa? Fi'lun apa? Isim, fi'il atau harf? Ismun, fi'lun, harfun. Ini apa ini? Kalimat apa ini? Ini isim. Kalau fi'il, isim. Huruf, harfun, isim juga. Nah, jenisnya isim, tapi maknanya tadi bukan ya. Nah, kalau kenapa kok alamatul ismi? Panjang ya, alamatul ismi, jamak berarti. Alamatu alamat ini isim, ismi isim, isim yang pertama disandarkan pada isim yang kedua. Kalau ada isim ketemu isim dan yang awal disandarkan kepada yang kedua, maka ini polanya adalah mudhof ilaihi. Mudhof itu i'rabnya apa? Tergantung keadaan. Kalau mudhof ilaihi pasti
majrur. Dan karena ini isim masruf, tandanya majrur adalah kasrah. Ya. Nah, alamatul ismi titik 2 ayyak bala alamatan au aksara min hazihil alamati. Menerima satu tanda atau lebih dari satu tanda dari tanda-tanda berikut. Jadi pada isim bisa jadi nampak padanya satu tanda di satu waktu dan bisa jadi menerima lebih dari satu. Misalkan dalam satu isim ada tandanya 2 dari tanda-tanda berikut. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi insya Allah. Tanda yang pertama al-jarru biharfi jarrin au bil idhofati au bit tab'iyati, ya, yaitu majrur dalam keadaan jar dengan huruf jar atau dengan idhofah atau dengan tab'iyah karena mengikuti. Wa qad ijtama'at kulluha fi qaulihi ta'ala, dan sebab-sebab ini tadi yang disebutkan itu semuanya terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanda yang pertama, ya. Yang pertama tandanya adalah al-jarru. Ya. Salah satu i'rabnya isim itu jar. I'rabnya isim kan 3. Rafa, nasab, jar. Nah, isim itu dalam keadaan jar ketika dalam 3 keadaan. Dengan 3 sebab. Yang pertama biharfi jarrin, dengan huruf jar. Bil idhofati, kemudian bit tab'iyati. Dari istilah-istilah ini ada yang tidak pahami? Atau sudah paham semuanya insya Allah? Idhofah. Dalam? Tidak ada yang paham, ya. Ya. Berarti kita pelan-pelan mawon ya. Jadi 1 lembar ini bisa 1 bulan nih. Ya. Tak apa-apa ya. Jadi isim itu i'rabnya ada 3. Azan dulu ya, sambil nunggu azan. Oh iya. Sing 2 iki ya.
Nggih. Nah, pertama kita mempelajari tentang isim dulu. Isim itu ada i'rabnya 3, ada rafa, ada nasab, ada jar. Kalau fi'il nanti beda lagi. Rafa, nasab, sama jazm. Ya. Kalau huruf i'rabnya apa? Enggak ada. Nih, mboten wonten. Nah. Kalau isim itu tidak ada yang merubah menjadi nasab atau jar, maka dia tetap rafa. Misalkan kitabun. Nah, itu ya. Tandanya umumnya dhammah. Nah, nanti bisa yang lain. Ya. Apa tandanya adalah dhammah secara umum. Nah, kemudian untuk nasab itu tandanya fathah. Misalkan menjadi kitaban, qara'tu kitaban, fathah. Kalau jar kitabin. Tandanya adalah kasrah. Gitu ya. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita membahas yang ini, yang jar ini. Isim itu dalam keadaan majrur, tandanya adalah kasrah. Itu kapan? Di antaranya adalah ketika ketemu dengan huruf jar, dia adalah huruf jar karena idhofah atau karena tab'iyah. Itu ya. Kalau huruf jar jelas didahului huruf jar. Misalkan baitun. Misalkan saja baitun. Asalnya adalah dhamma, tapi kalau didahului oleh fi, misalkan huruf jar fi, maka menjadi gimana fi? Fi baitin, dalam suatu rumah.
Sebabnya apa? Karena huruf jar, maka isimnya menjadi majrur. Itu nggih. Nek huruf jar insyaallah cepat. Kalau idhofah yaitu penyandaran. Bahasa kita gitu, penyandaran. Isim ketemu isim dijadikan satu makna, maka itu namanya idhofah. Kalau bahasa kita ya, ada lampu, ada masjid. Kata lampu dan kata masjid. Maka lampu itu ada banyak. Ada lampu di jalan, ada lampu di rumah, ada lampu di toko. Tapi saya ingin menjelaskan, mengkhususkan lampu yang di masjid. Maka kita katakan lampu masjid atau lampunya masjid. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab idhofah. Jadi misbahun. Misbahun. Artinya apa? Lampu masjidun. Masjidun, masjid. Kalau saya ingin mengatakan lampu, misbahun. Masjid, masjidun. Lampu masjid. Bukan misbahun masjidun, boten, tapi misbahu masjidin. Misbahu masjidin. Ya. Jadi kalau saya ingin mengatakan lampu masjid bukan misbahun masjidun, boten sanes. Tapi misbahu masjidin. Yang kedua dalam keadaan apa? Jar, majrur, isim majrur. Kenapa kok majrur? Karena sebab idhofah. Polanya disebut mudhof ilaihi. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaihi. Yang ketiga, karena tab'iyah itu mengikuti. Ya. Misalkan nama Zaidun. Terus ada misalkan nama yang lain apa misalkan? Zaidun Amirun misalkan. Amir, ada orang namanya Amir. Zaidun wa Amirun. Zaid dan Amir. Tapi kalau saya katakan, saya pergi bersama Amir, bersama Zaid. Maka ana azhabu ya. Ma'a Zaidin. Saya pergi bersama Zaid. Zaid di sini dalam keadaan jar dia majrur kenapa? Karena huruf jar, ya. Bentar. Maaf, bukan huruf jar. Nanti saja. Ilah saja. Nanti ilah. Saya pergi ke Zaid. Ya, saya pergi menuju Zaid. Zaid di sini i'rabnya apa? Majrur dalam keadaan jar. Kenapa? Didahului oleh huruf jar. Tapi saya pergi enggak ke Zaid saja, juga ke Amir. Wa Amirin. Kenapa kok Amir ikut jar? Karena mengikuti Zaid, karena mereka satu posisi. Ya. Tambahin lagi, wah siapa lagi? Ammarin. Ammar. Nah.
Karena adanya harf atof maka mengikuti yang sebelumnya. Zaidin wa amirin wa ammarin. Kalau baitin ini karena huruf jar, kalau masjidin ini karena idhofah, kalau amir dan ammar karena apa? Karena mengikuti tab'iyah. Ya. Dan semuanya ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah fin Nahwi ini, itu semuanya tercakup dalam lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang saya tulis ma'a itu bukan huruf jar ya. Saya ralat ganti ilah. Tadi kan kita telah pelajari isim itu jar dengan huruf jar, idhofah, tab'iyah. Sekarang dari lafadz Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah baca setiap hari ya, berkali-kali ya. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu terjemah gampangnya. Nah, sekarang mana saja yang isim? Isim. Terus Allah isim, terus Ar-Rahman, terus Ar-Rahim. Isimnya ada berapa? Ada 4. Yang depan sendiri huruf jar. I'rabnya apa saja? Majur sedanten, ya, majur semua. Sebabnya apa? Mana yang disebabkan oleh huruf jar? Ini 1, ya. Mana yang disebabkan dengan idhofah oleh idhofah? Allah. Ini disebabkan oleh idhofah. Mana yang disebabkan oleh tab'iyah? Ar-Rahmani Ar-Rahimi, maka Ar-Rahman mengikuti Allah, Ar-Rahim juga mengikuti. Maka ini 3, maka ini juga 3. Ya. Insya Allah dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Untuk tabe itu enggak harus dengan atof. Bisa juga sifat mausuf. Ini kan sifat. Sifat mengikuti mausuf. Ini sifat maksudnya mana? Allah. Allah itu mempunyai sifat rahmat, ya. Jadi Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim yang maha rahmat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabi. Nanti kalau dalam nahwu hadis ada bab tabi sendiri. Jadi tabi itu enggak satu macam. Ya. Ada lagi? Kalau kita kasih contoh lain, ya. Adhabu bisayyaratin. Kan ya. Adhabu bisayyaratin. Saya pergi dengan menggunakan mobil, kasih sifat bisayyaratin, jadidatin misalkan. Nazifatin, yang bersih. Bisa nggak ditambah sifatnya ini? Bisa, misalkan apa lagi? Syariatin, full speed. Jamilatin, ghaliatin, terus bisa. Nanti ten semuanya, jar semua. Kenapa? Karena mengikuti sayyarah. Bentar malih. Lanjut sampai jam 10 atau istirahat dulu. Biar nggih.
Sampai sini dulu, nggih. Nggih. Bitabeiyah. Termasuk juga. Nanti tabe itu bab tabe nanti banyak. Termasuk juga. Selagi sampun. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya bagikan tugas kali ini. Yang mau mengumpulkan, nggih monggo. Kalau ada benarnya dari apa yang disampaikan, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan, maka dari saya sendiri mohon dimaafkan. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngumpulkan monggo. Ini kalau seumpama Sabtu pertama kan biasanya kan nggak bisa pada maghrib. Itu libur ba'da isya atau faraid online atau nahwu online. Faraid ya. Faraid online mawon ya. Nanti Ampun, yang mau wudhu silakan.